Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada minggu lalu kita libur, jadi kita tidak ada pelajaran pada minggu. Tetapi kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ke-12 hari ini. Anak-anak, Bapak berterima kasih karena pada minggu yang lalu beberapa dari kalian telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya, dengan menyebutkan 5 jenis pohon, 5 jenis sayuran, 5 jenis buah-buahan dan manfaat-manfaatnya. Dan Bapak berterima kasih bagi kalian yang sudah menyelesaikan penugasannya dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita anak-anak, tetapi terlebih dahulu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, berilah kami kepintaran, berilah kami kesehatan, untuk kami boleh mengikuti pelajaran kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami sangat mengharapkan Engkau juga memberikan kesehatan kepada orang tua kami, kekuatan juga kepada orang tua kami. Kami yakin dan percaya hanya Tuhan saja pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya. Anak-anak kelas 3 dalam ruang pendidikan kelas jarak jauh. Untuk melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang aku bersyukur atas keragaman flora. Anak-anak sekalian, tentu keragaman flora ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak sudah berulang kali menceritakan jika tidak ada keragaman flora atau hanya ada satu jenis flora saja, yang ada hanya buah-buahan saja, tidak ada sayuran, tidak ada bunga, tidak ada pepohonan, pasti juga tidak akan indah dan juga kita akan mengalami keterbatasan untuk bahan makanan kita. Tuhan memberikan kekayaan tumbuhan atau flora yang luar biasa bagi Indonesia. Di Indonesia, kita memiliki berbagai jenis flora yang tidak ditemukan di negara-negara lain. Perhatikan gambar 62 berikut. Apakah kamu mengenal tanaman-tanaman ini? Kita melihat, anak-anak. Tentu gambar yang pertama itu adalah, anak-anak tahu ini gambar yang pertama, ini adalah gambar padi. Padi akan diolah, digiling, akan menjadi beras. Dan beras itu dimasak menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Ini nomor 2 adalah bunga matahari. Bunga matahari ini jika diolah dan sudah matang, ini menjadi biji kuaci yang kita makan. Ini tumbuhan apa anak-anak? Ada yang tahu? Ini adalah tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya itu bermanfaat, memiliki manfaat untuk kita, bisa jadi untuk bahan-bahan, dibuat untuk bahan-bahan kecantikan, bahan obat dan lain, dan juga makanan saat ini. Ya, ada bahan-bahan untuk kecantikan, untuk obat-obatan, dan juga untuk bahan-bahan makanan. Terus nomor 4 ini adalah gambar tomat. Ya, tomat itu memiliki vitamin yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini tumbuhan tomat, jika kalian banyak memakan tomat, itu akan memenuhi vitamin C, ya. Tetapi banyak sekali anak-anak tidak mau mungkin memakan tomat. Jadi mulai dari sekarang coba saja mau makan tomat, pasti vitamin C kita akan terpenuhi. Ini ada di sini bunga bangkai. Bunga bangkai ini hanya terdapat di daerah Sumatera, ya. Lebih tepatnya lebih banyak itu di daerah Bengkulu, ya. Bunga bangkai atau bunga Rafflesia ditemukan oleh seorang tentara Belanda, ya, yang bernama Raffles pada saat itu, dan ini hanya ditemukan di Indonesia dan tepatnya itu di Pulau Sumatera, ya. Bunga bangkai ini akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat, ya, seperti bangkai ketika dia itu mulai berbunga. Ya, dan ini hanya ditemukan di daerah Sumatera dan baru ditemukan di daerah Bengkulu dan juga di daerah Aceh, ya, di daerah Aceh, di Gunung Leuser Aceh. Terus kemudian ini ada bawang merah. Bawang merah itu sangat kita butuhkan untuk penyedap rasa makanan kita, membuat makanan kita akan menjadi enak. Coba anak-anak kalau orang tua kita mau masak tidak pakai bawang, aduh pasti rasanya akan hambar. Ini yang keempat, ini daun singkong. Daun singkong ini bisa kita makan setelah ditumbuk, ini menjadi
sayuran yang sangat enak sekali, dan akarnya singkong itu bisa kita makan direbus maupun digoreng. Ini ada bunga teratai ya, anak-anak. Ini nomor 8 ada bunga teratai. Ini bunga teratai ini terdapat di misalnya di danau-danau ya, seperti di danau di Kebun Raya Bogor. Ini bunga teratai sangat bagus sekali di sana ya. Terus ini daun seledri ya, daun seledri atau orang sering bilang daun sop. Ini juga sering sekali dijadikan menjadi bahan untuk penyedap rasa ataupun untuk bahan makanan, untuk membuat makanan itu wangi dan juga rasanya enak. Dan anak-anak sekalian, Bapak minta kalian untuk hari ini untuk melengkapi kotak-kotak di bawah ini. Pernahkah kamu menemukan atau melihat tumbuh-tumbuhan tersebut di atas? Pasti pernah. Tumbuhan yang pertama itu tadi padi. Ya, tumbuhan padi warnanya hijau, buahnya kuning, terus manfaatnya ialah untuk dijadikan menjadi tepung, ya, untuk menjadi nasi dan untuk menjadi tepung beras. Pernahkah kamu melihatnya? Apakah kamu pernah melihatnya? Melihat padi? Mungkin anak-anak pernah melihatnya, ya, melihat langsung ya, bukan melihat di TV. Di mana? Ya, mungkin ketika kalian pulang kampung atau pergi ke desa, ya. Terus ini bunga matahari. Bunga matahari warnanya itu daunnya hijau, bunganya kuning, terus manfaatnya ialah hiasan minyak ataupun kuaci. Pernahkah kamu melihatnya? Mungkin tidak pernah melihatnya, tetapi kalau kalian pernah ke puncak, mungkin beberapa anak pernah melihatnya. Terus yang tadi nomor 3, apa tumbuhan nomor 3 anak-anak? Tumbuhan nomor 3 itu ada lidah buaya. Ya, ada lidah buaya. Pernahkah kamu melihatnya anak-anak, lidah buaya? Ini namanya adalah lidah buaya, warnanya itu hijau, ya, itu punya duri-duri di sampingnya. Terus kemudian manfaatnya itu untuk bahan kecantikan, untuk diolah menjadi bahan kecantikan, untuk bahan makanan, dan juga obat-obatan. Pernahkah kamu melihatnya? Mungkin pernah. Karena ini tumbuhan yang tidak asing, mungkin ditanam oleh orang tuanya di pot-pot di rumah kita. Di mana ya mungkin di depan rumah. Tumbuhan nomor 4 apa namanya anak-anak? Tumbuhan nomor 4 namanya tomat. Ya. Tomat itu warnanya seperti apa? Tomat itu warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang juga merah. Ya, nama tumbuhannya tomat. Terus kemudian manfaatnya itu sebagai bahan makanan, ya, yang sangat bervitamin untuk membuat sambal dan lain sebagainya. Pernahkah kamu melihatnya? Mungkin pernah, karena orang tua kita juga mungkin sering menanam ini di pot-pot depan rumah kita. Di mana mungkin depan rumah. Yang selanjutnya nomor 5, gambar nomor 5 itu bunga bangkai. Bunga bangkai itu warnanya itu ada yang hijau, ada yang kuning, terus nanti bunganya itu warna susu ya, warna kuning susu. Ya, terus kemudian manfaatnya itu ya manfaatnya ini apa Bapak katakan? Bukan untuk obat, bukan untuk apa-apa, tapi manfaatnya ini untuk manfaatnya ya Bapak katakan sebagai objek wisata. Ini untuk dilihat orang karena ini bunga satu-satunya bunga yang tumbuh di Indonesia saja, yakni di Pulau Sumatera. Jadi kalau ada bunga bangkai yang sedang tumbuh mekar, ini akan menjadi objek wisata dan orang-orang akan pergi ke sana melihat. Karena bunga bangkai itu sangat jarang sekali. Ya, pernahkah kamu melihatnya? Pasti belum pernah. Bapak juga belum pernah. Anak-anak juga mungkin belum pernah. Selanjutnya, gambar nomor 7 apa? Daun singkong ya. Daun singkong atau daun ubi ya. Warnanya itu hijau, pastinya hijau ya. Manfaatnya dijadikan sayuran ya. Terus kemudian pernahkah kamu melihatnya? Pasti pernah melihatnya ya. Di daerah sekolah kita juga ada daun singkong. Gambar nomor 8 ini anak-anak, ini bunga teratai ya. Bunga teratai warnanya bunga teratai itu seperti apa? Warnanya hijau. Di sini nomor 8, warnanya hijau. Pernahkah kamu melihatnya? Manfaatnya apa? Sebagai hiasan ya. Sebagai hiasan. Terus kemudian pernahkah kamu melihatnya? Mungkin bisa jadi kalian pernah melihatnya jika pergi bertamasya ke Kebun Raya Bogor atau ke taman-taman yang ada tumbuhan bunga teratai. Ya, di mana kita bisa melihatnya di taman-taman yang indah. Terus ada nomor 9 itu seledri. Seledri
itu warnanya hijau, terus kemudian manfaatnya itu sebagai bahan makanan, penyedap rasa makanan. Terus kemudian itu pernahkah kamu melihatnya? Mungkin pernah, karena ini sering ditanam juga orang tua kita di pot-pot di rumah kita, di mana itu bisa kita temukan di rumah. Anak-anak sekalian, mungkin kita melihat banyak sekali tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Sebenarnya kita bisa menambahkan banyak sekali jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita atau di sekitar rumah kita. Dan alangkah banyaknya jenis tumbuhan, dan semuanya itu bermanfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Jadi anak-anak jangan berpikir bahwa tumbuhan itu bahkan yang tidak bermanfaat bagi kita seolah-olah tidak bermanfaat. Tetapi banyak tumbuhan di sekitar kita itu bermanfaat bagi hewan, bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, sungguh Tuhan sangat luar biasa menyediakan semua tanaman itu bagi manusia. Nyatakanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan dan ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan bahwa semua jenis-jenis tumbuhan itu diberikan Allah kepada manusia, itu mempunyai manfaat, ya. Rerumputan memiliki manfaat, ya. Sayur-sayuran memiliki manfaat, terus buah-buahan memiliki manfaat, pepohonan memiliki manfaat, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan memiliki manfaat kepada manusia. Karena apa? Bahkan tumbuhan yang tidak dibutuhkan oleh manusia pun, rerumputan pun, itu sebenarnya memberikan manfaat kepada manusia karena rerumputan itu bernapas menyerap udara yang kotor juga dan mengeluarkan udara yang bersih untuk siap dihirup oleh manusia. Jadi rerumputan yang kita sering tebas, sering kita bersihkan, sebenarnya itu memberikan manfaat kepada manusia, yakni mereka bernapas menghirup udara yang tidak bersih untuk kita bisa hirup udara yang bersih. Jadi oleh karena itu anak-anak, sedemikian Tuhan telah memikirkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Bapak sudah katakan Tuhan menciptakan semua yang kita butuhkan hari pertama sampai hari yang kelima, dan hari yang keenam juga Tuhan masih menciptakan. Dan yang terakhir di hari yang keenam, Allah menciptakan manusia. Dan setelah itu, Tuhan melihat semua ciptaannya itu baik. Karena apa? Semua yang dibutuhkan oleh manusia telah tersedia. Anak-anak sekalian, Bapak ingin sekali kalian menjadi anak-anak yang turut dan mau ikut merawat, menjaga alam ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, itu supaya tetap ada karena kita membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Anak-anak sekalian, tugas kita hari ini, ya, dalam pembelajaran kita yang pertama, Bapak mau meminta kepada kalian untuk menyatakan ucapan syukur kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa, berterima kasih, mengucap syukur karena Tuhan telah menyediakan semua jenis tanaman yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapak sudah katakan tadi untuk bahan makanan, untuk obat-obatan, ya, untuk bahan kosmetik atau kecantikan, untuk apa? Untuk memperindah rumah kita, semua diberikan, semua jenis tanaman. Pepohonan untuk menyerap udara yang kotor supaya kita menghirup udara yang bersih, semua diciptakan oleh Tuhan. Segala jenis tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak meminta kepada kalian untuk menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan dalam bentuk doa karena Tuhan telah menyediakan semua jenis tumbuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang aku peduli lingkunganku untuk menuliskan segala jenis tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dan yang harus kita lakukan dalam menjaga alam ciptaan Tuhan secara langsung dalam lingkungan kita. Jadi tugas kita hari ini anak-anak ialah menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah baik menyediakan semua yang kita butuhkan, ya, menyediakan semua jenis tanaman yang kita butuhkan. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami,
dengan bersyukur atas segala ciptaan Tuhan, yakni tumbuh-tumbuhan yang kami butuhkan di dalam kehidupan. Kami mau turut menjaga alam ciptaan Tuhan karena kami tahu alam itu sangat kami butuhkan untuk kelangsungan kehidupan. Tuhan berkati kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasih, guru-guru dan teman-teman kami. Berilah kami semuanya kesehatan, supaya kami boleh melakukan semua kegiatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.